Salsa, aku boleh izin ke toilet? Oh iya. Ya minumnya. Kasih buat bagian. Oke. Jadi udahlah judulnya bahasa Indonesia kali ya, gak apa-apa. Lah, gimana sih? Enggak, aku sedih. Ada cowok di mana? Apa ya? Kok nggak bisa? Kalian pada kenapa? Ya, Pak, apa? Lanjut. Lanjut sih. Ya. Oke. Dialog apa? Pertanyaannya. Nah ini bagus tuh. Apa ya yang satu? Siapa itu yang baca? Ya tuh siapa tuh? Konslet. Jangan saya yang ngerokok. mau. Siapa sih itu? Tarik. Kenapa sih? Itu tadi siapa? Nggak ada. Atas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Syafal Fauzan dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Di sini saya akan mengadakan wawancara dan di sini juga saya sudah bersama dengan Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. tema wawancara kita kali ini yaitu adalah A Little Hole of Day Life. Nah, sehubungan kita tinggal di negara yang banyak cerita-cerita hal-hal mistis dan juga banyak masyarakat-masyarakat juga yang mempercayai hal-hal mistis tersebut. Lalu, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang mempercayai hal-hal mistis tersebut? Buat pendapat aku ke mereka ya personal juga sih ya, kayak mau percaya boleh, mau nggak juga boleh. Cuma terserah ke diri mereka sendiri, mau percaya boleh, mau nggak boleh. Tapi setidaknya jangan kayak nggak percaya, tapi setidaknya percayalah gitu, kayak percaya ada. Tapi kalau misalnya agak mau mendalam juga nggak apa-apa. Apakah hal-hal yang dapat berinteraksi dengan Anda membuat Anda terganggu ataukah malah justru membantu Anda? Untuk beberapa mengganggu, untuk beberapa juga membantu juga. Dominan sih kalau kayak gitu mah ya, kalau ada membantu ada yang, tapi kebanyakan kayak gitu tuh kayak merugikan lah, kayak mengganggu. Apa boleh saya ingin mendengar cerita-cerita singkat tentang interaksi Anda dengan makhluk lain? Oke, boleh sih. Aku ambil dari cerita kayak penunggu sosok anak kecil di rumah. Kayak ada anak kecil yang kayak sekitaran umur 5-7 tahunan. Dia tuh meninggal di tahun 1936. Kayak dia meninggal tuh kayak, kalau gak salah tuh dia tuh ketembak deh. Kalau gak salah, kayak kalau misalnya lupa gitu. Dia tuh ketembak, buat nama lupa lah ya, gak usah disebutin juga, kasihan dianya. Kayak dia sering kalau di rumah sering kayak main gitu, ngajak main, tapi kadang-kadang nyebelin juga, kayak mecahin piring lah, ngegeser-geser benda lah, kayak orang-orang di rumah tuh biasanya keganggu, tapi karena udah terlalu sering jadi udah biasa. Pernahkah
merasa putus asa memiliki sesuatu yang gak semua orang pernah alamin apa yang Anda alami? Buat putus asa sih enggak ya, kayaknya lebih ke, kalau aku sih lebih ke beruntung aja. Soalnya kayak kalau misalnya banyak yang ada yang minta cerita-cerita gitu, kayak bisa aku ceritain gitu, kayak ada suatu keuntungan dan suatu kerugian juga. Buat kerugiannya ya kayak gak enak aja bisa lihat-lihat kayak gituan. Bagaimana cara Anda menanggapi orang lain yang terang-terangan tidak mempercayai Anda? Langsung dibuktikan, kayak misalnya dipaksa buka, dipaksa lihat tuh, kita kayak lihat sosok-sosok mereka kayak gimana, seserem apa. Kalau misalnya dipaksa lihat tuh, wujud mereka bakal lebih serem dari yang kita lihat biasa. Lalu adakah hal positif yang dapat diambil dari kejadian yang mustahil semua orang alami? Ada kayak mereka tuh, teman-teman aku tuh pada agak percaya kalau misalnya aku bisa lihat jawaban mereka, misalnya kayak lagi ulangan gitu. Ya buktinya keambil juga jawaban mereka gitu. Boleh tahu gak nama makhluk tersebut itu siapa? Buat boleh, ada satu sosok penunggu, kayak kalau misalnya kayak apa namanya tuh, kayak ada sungai besar gitu, namanya apa ya, kayak dalam ruangan gitu lah, kayak sungai aja lah gitu ya. Ada satu nenek-nenek yang dia tuh terbilang sosok penunggu. Kalau dia beraktivitas tuh biasanya jam 9 lebih. Dia punya nama Icem. Nah, kalian tahu Icem gak sih? Buat dia tuh di kampung aku tuh terkenal dia tuh karena mengganggunya tuh nggak di tempat dia diem doang, kayak misalnya ke rumah-rumah. Buat misalnya kalau misalnya ada pantangan juga malam-malam jam 12 malam, kalau misalnya ada suara sapu-sapu gitu pakai sapu lidi, jangan sampai keluar, ataupun sebisa mungkin kayak diem di kamar aja, jangan sampai keluar, kayak soalnya kalau keluar sebisa mungkin kayak bakal ganggu aja. Kalau misalnya makhluk tak kasat mata seperti itu, pernah ada yang jahat gak? Atau mungkin yang baik itu mendominan atau sebaliknya? Buat dominan ke jahat sih, kalau misalnya ke baik itu ada beberapa doang. Tapi buat cerita yang jahat gue ya, buat dominan yang jahat itu lebih ke nyelakain, nyesat gitu, kayak ngerugiin lah gitu, mengganggu. Apakah ada kejadian yang tidak bisa Anda lupakan? Apakah boleh bisa diceritakan? Ada ya tuh kejadian waktu hiking ke Gunung Gede, tepatnya ya jam 3 pulang, pokoknya ketemu tuh hilang tuh aku tuh 3 jam, ketemu tuh jam 6 lebih habis maghrib setelah azan. Buat kronologinya itu kayak awal tuh ada beberapa orang yang sombral, yaitu 2 orang temen aku. Pokoknya hiking tuh ada 10 orang, ada dapatnya kayak 3 orang yang terbilang cukup sombral, tapi anak satu ini dia nggak ngebuat hal aneh, tapi 2 orang ini yang kayak dia sombral, dan ada yang buang sampah sembarangan karena itu pantangan juga di Gunung Gede. Dia tuh yang buang sampah itu ya aku sendiri, yang sombral tuh ada 2 temen aku. Ya buat awalnya tuh kita tuh ngerasa awalnya tuh kayak jalan aja bareng-bareng, tapi ngerasa kita tuh kayak jalannya tuh lambat banget, kayak dibanding mereka tuh cepet banget gitu. Nah, kita semua tuh ngerasanya sama, kayak mereka kok jalan cepet banget sedangkan kita lambat gitu. Jadi kita tuh kehalang kabut kayak tebal banget, kayak gitu bisa lihat apa-apa, dan kita tadi disesatin. Ada beberapa orang juga yang nemu buku di kurung di sana, kayak kejebak di sana, kayak ada yang kayak gimana sih, kayak tersesat apa gimana. Buat aku sendiri aku ngalamin tuh hilang waktu, kayak diputer-puterin di jalan, gak balik-balik, kayak misalnya kayak jalan udah nemu pohon yang ini, jalan lagi terus, nemu lagi pohon yang ini, terus kayak beberapa kali kok ada yang aneh, nggak ketemu jalannya. Pos juga kayak harusnya udah sampai nih ke pos, tapi kok nggak ketemu gitu posnya. Tapi kayak nggak tahu, masih positive thinking, tapi itu kayak nemu pohon yang sama terus. Habis itu udah mulai panik, kita udah panik banget, udah kayak nggak tahu ada harapan atau nggak buat pulang lagi awalnya. Tapi buat ya alhamdulillah ya, Tuhan masih memberi ya kesempatan gitu. Kita masih ketemu di jam 6 sore habis maghrib. Terima kasih kepada Anda yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kita kali ini, dan juga mungkin cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.